Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto. Menjumpai Anda semua dengan mengajak untuk mengulik dan menguak misteri hidup kita, agar kita memiliki perspektif yang baru, yang lebih jernih dan yang lebih dalam. Hari ini apa yang mau kita kuak? Ini, hidup itu berubah. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jika kita berhenti berubah, maka kita akan selesai. Kita akan ditinggalkan. Benjamin Franklin. Hidup yang tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak untuk diperjuangkan. Dan hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, kata Sultan Syahrir. Maka terserah pada Anda semua. Tugas saya hanya membagikan cepretan lanskap kehidupan kita dalam perjalanan melalui perspektif kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum menikmati kandungan dan kekayaan pengamsalan. Bapa di surga, kami tahu dan Engkau jauh lebih tahu bahwa hidup kami selalu mengalami perubahan. Apapun respon dan sikap kami, perubahan tidak pernah berhenti sebagai keniscayaan. Karena itu Bapa, ajarlah kepada kami di tengah-tengah perubahan hidup, kami mampu untuk memberikan diri, waktu, perhatian, pembelajaran, apapun yang bisa untuk membekali perubahan kami di dalam perubahan-perubahan yang kami hadapi. Sehingga kami dimampukan ngeli ning ojo keli. Bersama dengan arus, tetapi tidak terbawa arus. Firman-Mu kiranya menolong kami. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, hari ini kita akan merenungkan Amsal pasal 23 ayat 9 sampai dengan 12 yang berbunyi demikian. Janganlah berbicara di telinga orang bebal, sebab dia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ada seorang yang menemukan sebutir telur elang dan kemudian meletakkannya di eraman induk ayam. Anak elang itu menetas bersama-sama dengan anak ayam dan menjadi besar bersama dengan mereka pula. Selama hidupnya, elang ini berbuat sama persis seperti yang diperbuat ayam. Dia mengira bahwa dirinya juga seekor ayam saja. Dia mengais-ngais tanah untuk mencari cacing dan serangga. Ia berkotek-kotek dan juga mengebaskan sayapnya dan terbang tak seberapa jauh seperti ayam. Sebab begitulah lazimnya seekor ayam terbang, bukan? Tahun-tahun berlalu dan elang itu pun menjadi tua. Pada suatu hari, dia melihat seekor burung perkasa yang terbang tinggi di angkasa yang biru. Burung ini kemudian melayang-layang indah dan lincah melawan tiupan
angin, hampir-hampir tanpa mengepakkan sayapnya yang kuat dan yang berwarna keemas-emas. Lalu elang tua ini melihat ke atas dengan rasa kagum. "Apa itu?" tanyanya kepada kawannya. Lalu kawannya mengatakan, "Itulah elang, raja segala burung," kata temannya. "Tetapi jangan terlalu memikirkan hal itu. Engkau dan aku ini berbeda dengan dia." Dan elang itu menerima penjelasan kawannya yang tidak pernah memikirkan hal itu lagi. Akhirnya dia mati dengan masih mengira dirinya hanyalah seekor ayam saja. Saudara-saudara yang berkehendak baik, cerita tentang elang ini tentu bisa dilihat dari bermacam-macam perspektif, tergantung kita mau membawa kemana. Saya mencoba mengkaitkannya dengan nasihat pengamsal dari perspektif bahwa seseorang yang sudah terbentuk, sudah terpola sedemikian rupa, dia bersikap, dia bertindak seperti lingkungan bersikap dan bertindak. Tinggalnya di zona nyaman dan aman. Itu tidak dapat berpikir out of the box. Tidak berani keluar dari zona nyamannya. Elang ini hidup seperti ayam, dengan kesadaran sebagai ayam, sehingga ia kehilangan kecerdasannya, kehilangan aktivitas dan kemampuan maksimalnya, serta kehilangan kreativitasnya. Hidup dengan mengimani dirinya hanya ayam, tidak mengembangkan kapasitas dirinya, potensi-potensi yang ada pada dirinya terkubur semua di dalam kesadaran lingkungan yang membentuknya. Mungkin dia tidak bodoh, tetapi tidak menyadari potensi kecerdasan dirinya, tidak menyadari kapasitas dirinya yang bisa dikembangkan. Jadi ia kelihatan bodoh, bikin gemes dan jengkel yang melihatnya. Seolah-olah sederhana gitu aja kok nggak tahu. Dia bukan ayam, punya potensi lebih dari ayam. Tetapi oleh karena lingkungan ayam, dan ia hidup dari kecil sebagai ayam dengan kesadaran sebagai ayam, maka dia sulit untuk diubah kesadarannya. Sekalipun dia akan diajari, ia menjadi bebal. Pengamsal mengatakan jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Siapa itu yang disebut bebal? Di renungan kita Amsal di awal-awal, kita sudah berbicara tentang orang bebal. Tetapi baiklah, kita singgung sedikit lagi. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, seperti yang pernah disampaikan, definisi bebal itu sebagai sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikirannya, bodoh. Orang bebal itu bodoh. Tetapi orang bodoh belum tentu bebal. Orang bodoh karena dia belum tahu tentang sesuatu. Itu bodoh. Bodoh karena belum tahu, tetapi bisa diajak ngerti, bisa diajak pinter. Nah, orang bebal ini tidak sudi dikasih tahu. Taunya ya tahu Sumedang doang. Nah, saudara-saudara yang berkehendak baik, kenapa orang bebal ini tidak bisa diajak pintar? Karena dia beranggapan dirinya sudah pintar.
bahkan lebih pintar dari yang lain. Maka ia merasa tidak butuh ilmu. Wong wis pinter kok. Dia merasa sudah benar, maka ia tidak mau mendengar kebenaran lain. Sudah pol-polan. Nah, kenapa pula orang bebal itu tak bisa pintar? Nah, ini memang penyakit yang hanya akan membuat putus asa dan lelah untuk orang yang mau menolongnya. Orang seperti ini sulit menerima pengertian. Bisa jadi dia mengerti, tetapi tidak mengerti. Itu sebabnya pengamsal kemudian memberi petuah. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Artinya percuma saja memberikan pengertian, sebab ia merasa ayam, berkesadaran sebagai ayam, hidup sebagaimana ayam hidup. Percuma diberi ngerti. Tentu saudara-saudara, maksudnya bukan sekali ia tidak mengerti langsung di stigma bebal. Dia dari sekali gak mau bebal loh, ya tidaklah. Tetapi kalau sesudah kita secara maksimal dan optimal memberi pengertian, dan ia tidak mau mengerti meski sederhana sekalipun, dan mestinya ia mengerti, tetapi ia tetap saja memilih tidak mengerti, sangat mungkin dia bebal. Karena itu supaya tidak masuk golongan bebal, pengamsal mengajak kita untuk mengarahkan perhatianmu. Arahkan perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Bisa jadi saking setia pada dogma atau ajarannya, seseorang bisa menutup mata terhadap kebenaran. Kebenaran yang tidak dimengerti dapat menjadi kesalahan. Alangkah bahaya dan mahal jika dogma yang kita terima itu keliru dan turunannya pasti amburadul, bisa ambiar. Jika berkorban bagi dogmanya, ia akan dapat pahala bidadari. Wow, ia siap melakukan apa saja demi dogma, meski itu tafsir dan pastinya jauh dari kebenaran logis. Namun ia keburu berkorban diri, bahkan mengorbankan orang lain. Ia lakoni. Celakalah dunia yang kita huni ini, karena ia tidak logis dalam beragama dan menutup diri bagi dan dari kebenaran. Dia hanya memegang dogma saja. Kalau aku berkorban bagi dogmaku, bagi ajaranku, aku dapat sekian puluh bidadari. Ini berpegang hanya pada dogma, pada ajaran, meskipun itu hanya tafsir. Petua pengamsal sangat membantu kita untuk mengarahkan perhatian kita pada kata-kata pengetahuan, kepada informasi yang masuk akal, yang bisa diterima akal sehat, yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan cocok secara imaniah, yang menurut pengamsal adalah hikmat Allah, yang mendekati, yang akurat. Akurasinya, ketepatannya itu lebih dekat. Jadi masih tetap berkesadaran ayam atau bersama ayam, tetapi tahu dirinya adalah elang yang punya kapasitas yang lebih besar untuk mengepakkan sayapnya dan mengembangkan cara hidup yang lebih rasional, berpihak pada akal sehat, yang bisa terbang tinggi mengatasi kemelut dan bisa mengangkat beban karena dapat hikmat Tuhan. Bahwa kita bisa dididik oleh Tuhan, diberi pengertian oleh Tuhan,
untuk mengembangkan kapasitas kita, bahwa kita adalah elang yang punya sayap, yang bisa dikepakkan untuk terbang tinggi, mengatasi persoalan-persoalan hidup kita. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita ketemu pada episode berikutnya dalam perjalanan ziarah selanjutnya. Amin.